Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Mesyita Samparaja dengan NIM 201220559 kelas B. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Kamen's Clustering untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Sains Riset Operasi. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas kami, yaitu lakukan proses clustering terhadap data berikut. Lakukan pula beberapa eksperimen untuk menentukan K atau jumlah klaster yang paling optimal berdasarkan nilai SSE yang paling minimal. Implementasikan proses clustering tersebut dengan menggunakan MATLAB. Gambarkan pula grafik cluster, grafik scatter pada setiap nilai K. Nah, di sini terdapat 10 data untuk menentukan nilai jumlah klaster. Kemudian di sini transformasikan data agar data di atas dapat diolah dengan menggunakan metode K-means clustering. Maka data yang berjenis data nominal seperti kota asal dan jurusan harus diinisialisasikan terlebih dahulu dalam bentuk angka. Nah, di sini ada beberapa penjelasan tentang inisial angka dan untuk diubah ke bentuk klaster. Nah, baik, kita lanjut ke proses implementasinya. Di sini saya sudah menulis sebelum kita menjumlahkan mengclustering sebuah data. Di sini kita harus, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan jumlah klaster data, 2 menentukan nilai pusat klaster, 3 menghitung jarak data dengan pusat klaster, yang keempat yaitu pengelompokan data. Yang kelima, kembali ke tahap 2, lakukan pengulangan hingga nilai senteroid yang dihasilkan tetap dan anggota klaster tidak berpindah ke klaster lain. Nah, di sini untuk jurusan di sini saya sudah ubah menjadi inisial. Saya mengambil frekuensi dari data awal tadi di sini. Kemudian untuk kota asal juga saya mengambil nilai frekuensi dari tabel di soal. Kemudian setelah membuat seperti ini, kita harus menentukan titik. Yang kedua yang kita lakukan yaitu menentukan nilai pusat klaster. Nah, di sini untuk nilai pusat klaster pertama, saya ambil dari data pertama di sini. Kemudian untuk nilai pusat klaster kedua, saya ambil di data kelima. Kemudian klaster ketiga saya ambil dari data ke-10. Di sini 82, 46, dan 3,8. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai clustering. Kemudian kita akan menentukan nilai klaster 1, klaster 2, dan klaster 3. Di sini untuk menentukan nilai klaster 1, kita harus menjumlahkan dengan cara, kalau di Excel yaitu seperti ini, sama dengan SQRT, kemudian buka kurung, kita klik ini C2 pada jurusan untuk C24, sel 24, kemudian dikurang 84, kemudian dipangkat 2 kan, kemudian ditambah untuk kosa asal yaitu 1, D berada di sel D24, kemudian dikurang 1 nilai klaster pertama, kemudian ditambah E, dan seperti ini dipangkat 2 kan. Nah, kemudian di enter. Hasilnya yaitu 0. Setelah itu kita drag saja. Di sini nilainya jangan lupa kita masukkan, kita hapus. Untuk sementara. Nah, kan tadi di sini kita sudah menentukan nilai klaster pertama. Kita drag saja untuk mempercepat. Nah, di sini angka-angka yang kita hapus tadi kembali muncul. Lakukan hal yang sama untuk klaster kedua dan klaster ketiga, seperti pada rumus yang ada di klaster pertama tadi. Kemudian untuk menentukan jarak terdekat, kita masukkan rumus sama dengan min, kemudian kita F2
kita blok sel pertama misalnya seperti ini. Kita hapus dulu yang ini min, kita blok klaster yang ini, kemudian kita enter. Nah, hasilnya 0. Kemudian di drag juga seperti yang kita lakukan di klaster pertama tadi. Untuk mencari hasil di sini kita harus memasukkan rumus juga, yaitu sama dengan if, kemudian F24 dia untuk ini F24, kemudian lebih kecil, kemudian lebih kecil H2 juga, masukkan jurusan kota asal dan hasilnya itu kota asal. Nah, yang selanjutnya di sini kita menentukan jarak data dengan jarak pusat sudah, kemudian pengelompokan data juga sudah. Kemudian di sini kita menentukan kesimpulannya, karena data ini sudah tidak berpindah ke klaster yang lain, maka dapat disimpulkan bahwa untuk klaster pertama ini, untuk data ini, untuk nilai K-nya yaitu 10 di sini pada klaster kedua. Itu tadi penjelasan untuk menentukan jumlah klaster. Kemudian kita lanjut untuk mengerjakan gambarkan pula grafik scatter pada setiap nilai K. Di sini kita gambarkan. Untuk menentukan ini, kita blok semua nilai klaster di sini. Kita blok, kemudian pilih insert. Di sini kita pilih recommended charts untuk mencari grafik cluster. Di sini kita menggunakan ini. Nah, di sini bisa kita ubah clusternya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah grafik cluster untuk jadi berikut ini adalah grafik skuter untuk jumlah dari klaster data yang telah kita buat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.